Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AF Jaki dimanapun berada, ketemu lagi kita di channel YouTube AF Jaki bersama saya Jatnika Eka Patra dan tentu saja Pak Jaki. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Ya teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi seputar aktivitas Pak Jaki. Saya hampir sebulan mungkin nggak ketemu nih, karena kegiatan Pak Jaki dari sejak Lebaran tuh padat di luar Sukabumi ya sepertinya. Mulai dari Kalimantan Selatan, kemudian terbaru itu ke NTT dan Papua ya. Nah kita ingin update dan sekaligus kita coba ya evaluasi artinya ingin mengetahui lebih dalam apa saja yang sudah dikerjakan. Mungkin untuk opening Pak, kegiatan pasca Lebaran ini yang termasuk yang kemarin baru NTT dan Papua itu seperti apa Pak? Kita ingin tahu update-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Terima kasih. Nah, podcast rutin ya. Ya. Kenapa ini harus podcast? Karena seluruh pemirsa atau seluruh bangsa Indonesia, siapapun ya, boleh nanti bisa melihat kiprah AF Jaki untuk NKRI ini, untuk bangsa ini. Sebetulnya saya sudah sejak tanggal 10 Januari 2005, artinya sudah 17 tahun. Tapi expose ini baru sekarang. YouTube juga baru ini, jadi expose baru sekarang. Nah, jadi termasuk kegiatan kemarin ke Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, kemudian juga ke Kabupaten Kerom, Distrik Skamto, Arso 14 ya, Arso 13-14. Nah, itu adalah bagian satu agenda yang memang sudah sejak 2005 saya kerjakan. Nah, hanya saja kalau 2005 sampai dengan taruhlah sampai 2020, 2021 ini lebih ke pematangan bagaimana membangun UKM-UKM. Jadi membangun UKM-UKM di seluruh wilayah Indonesia, membangun unit-unit usaha kecil ya, di kurang lebih sekarang ada di 90 kota, 28 provinsi dan 219 titik lah. Itu sudah berjalan. Nah, sejak Januari 2022 saya mencanangkan lebih kepada fokus untuk budidaya pertanian. Nah itu, dimana saya sendiri sudah sebetulnya dunia pertanian sudah sejak 2005 juga. Nah, cuman kemudian terspesialisasi ke budidaya kedelai. Tapi ada juga budidaya yang lainnya, nanti kita lihat perkembangannya. Nah, maka kaitan dengan kemarin ke NTT itu adalah kaitan untuk budidaya kedelai di Manggarai Barat. Dan kita akan selamanya, ya selamanya. Termasuk juga dengan di Papua Kabupaten Kerom ini juga sama budidaya kedelai. Ada lebihnya, plusnya yaitu penangkaran bibit durian. Label putih ya, yang induknya itu dari Sumatera Barat. Jadi itu. Artinya masih dalam kaitan membangun ekosistem ekonomi pertanian. Lebih spesifik kepada kedelai, jagung, dan lain-lainnya seperti itu. Nah mungkin ini juga jadi pertanyaan kita ya. Di Sukabumi sendiri itu kita tahu sudah jalan, cuman kan skalanya juga masih kecil. Nah ini pertimbangannya seperti apa?
di NTT juga jalan, di Papua juga jalan, kemudian di wilayah-wilayah lain juga jalan. Ini kira-kira seperti apa? Apakah memang strategi sudah menjadi strategi seperti atau ya katakanlah gini kan, kita tahu Pak Jaki juga mau nyalon lah ya, mau nyalek. Kenapa nggak fokus aja di Sukabumi gitu? Difokuskan aja di Sukabumi. Kenapa ini di semua wilayah seperti itu? Ya, betul. Saya nyalek di Dapil 4 ya, Kota dan Kabupaten Sukabumi, dan itu kampung halaman. Nah, saya sudah mendeklarasikan diri bagaimana mengabdi untuk kepentingan bangsa NKRI sejak 2005. Oke. Ini mulut saya yang bicara. Tapi ada fakta di lapangan. Ya. Fakta-fakta di lapangan yaitu 219 titik di 28 provinsi, 90 kota kabupaten kan gitu. Oke. Itu faktanya bahwa Ayub Jaki membangun untuk kepentingan bangsa dengan fakta data yang sudah saya bangun selama ini. Nah, saya ingin masif, jauh lebih besar. Yang masif ini setelah pengalaman sejak 17 tahun ini, maka saya akan memilih spesialisasi. Karena untuk masif yaitu bidang pertanian. Di Sukabumi otomatis nomor 1 lah. Pasti saya nomor 1 kan Sukabumi karena itu kampung halaman saya. Tapi berbarengan dengan itu juga ada wilayah lain seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan forum ini, podcast ini juga ini ya bisa didengar oleh semua stakeholder, ya, seluruhnya, karena pembangunan ekosistem pertanian ini pasti berhasil manakala seluruh komponennya, seluruh stakeholder dan komponen bangsa ini mendukung, paling tidak mendukung lah. Seperti itu. Jadi maksudnya ya memang strategiknya seperti itu, dan ini kelanjutan, artinya kelanjutan dari apa yang sudah dari 2005 dirintis, sehingga di Sukabumi jalan, begitupun di wilayah-wilayah lain yang lebih dulu waktu itu ada UKM-nya. Ini menarik juga nih, karena kan kemarin ke Papua ya, terbaru ya, itu ya secara mungkin historisnya ada di historisnya di situ, tahun berapa ke situ, kemudian di situ juga kan menanam kedelai juga lah ya yang intinya. Kemudian komitmen Pak Jaki juga kan selalu menjadi off-taker pembeli. Artinya kan kalau ya berarti di situ sudah ada jaringan tersendiri untuk menyalurkan, untuk mendistribusikan seperti itu. Karena kalau kita lihat Papua itu kan, Papua dibawa ke Jawa itu berat di ongkos lah, katakanlah seperti itu ya. Ini kira-kira gimana nih? Ya, kita pengen tahu juga historinya Pak. Ya, kalau berbicara problem, sampai kapanpun juga kita agak susah. Ya. Saya jelas tegas kalau bertani di Papua, ongkosnya sangat berat, mahal, dan nggak ada tenaga kerja di sana. Tenaga kerja tidak ada, tenaga kerja yang terampil juga kurang. Nggak beda dengan di Jawa Barat ya. Ya, kita menggarap 2-3 hektar, yang kerja berbondong-bondong mau ya. Seperti itu. Asal gajinya sesuai UMK kan gitu. Berbondong-bondong datang, mau pada kerja. Di Jawa Barat. Kalau di Papua nggak ada orang itu. Problematik. Dan ini semua juga sesuatu masalah. Tapi justru disinilah saya Ayub Jaki ya mau berenang lah. Mau berselancar dalam situasi seperti ini. Nah, kalau kita nggak bergerak nggak akan ketemu solusinya. Maka saya bergerak, saya nanam. Saya nanam kan, ya. Saya bawa bibit. Di Papua kan tidak ada label putih. Salah satu contoh, saya beli bibit di label putih di sini juga tidak ada, di Jawa Barat juga tidak ada label putih. Adanya di Solok, Sumatera Barat. Saya beli ke Sumatera Barat, dibawa ke Papua, ongkosnya aja aduh berkali-kali lipat kan. Udah gitu
udara di Papua dengan di Solo kan sangat berlainan jauh. Panas di Papua kan. Nah, begitu sampai ke sana mati. Ya kan? Tapi itulah sesuatu asiknya gitu. Asiknya. Bawa bibit mati. Bawa bibit mati sekian. Itu udah seperti itu. Itu asiknya seperti itu, ya. Kemudian datang ke satu, memang seperti itu. Itulah saya yang memang mengabdikan hidup untuk kepentingan bangsa. Oke. Nah, kembali kepada Sukabumi. Oke. Saya mencanangkan dalam program jangka panjang seluruh Indonesia ini menanam kedelai 1 juta hektar. 1 juta. Dan ini sudah saya kemandangkan. Ayub Jaki mau nanam kedelai sudah 1 juta. Hampir semua orang yang mendengar sangat tidak percaya dengan ucapan ini. Jatika juga nggak percaya kan? Jangankan jutaan hektar atau 1 juta hektar, puluhan hektar aja pusing ya nanam kedelai. Ya. Kalau kedelai ini menguntungkan dan kedelai ini artinya ekosistem budidaya kedelai ini baik di Indonesia, petani sudah dari dulu dan nanam. Tidak mungkin Indonesia kekurangan kedelai. Kita harus bijaksana realitanya, ya faktanya. Kenapa petani tidak mau nanam? Karena rugi. Karena tidak ada untungnya buat petani nanam kedelai. Ini nggak usah dibantah. Ya. Kita bicara 2 dasawarsa ke belakang lah, atau 3 dasawarsa, 2 dasawarsa lah. Ya. Dari 2020, tahun 2000 sampai 2020.